Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Tanasuha dengan NIM 2020A1H143 dari kelas 2E PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang geostrategi Indonesia. Yang pertama, pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi. Secara cermat, kondisi-kondisi geografis Indonesia terletak pada persilangan dan berbagai aspek kehidupan yang secara objektif menjadi pertimbangan mendasar, seperti contoh ditinjau dari geografi Indonesia, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak pada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijaksanaan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan dalam bangsa Indonesia. Geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 melalui proses pembukaan nasional. Yang kedua, fungsi geostrategi. Adapun fungsinya yaitu bersifat daya tangkal dalam kedudukannya, yaitu penangkalan. Geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tentangan terhadap integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Dalam aspek yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi, yang kedua, ketahanan pada aspek politik, yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat, ketahanan pada aspek sosial budaya, dan yang kelima, ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Yang selanjutnya, sifat-sifat geostrategi. Berdasarkan pengertian, sifat-sifat dasar ketahanan nasional adalah: yang pertama, manunggal, yang kedua, mawas ke dalam, yang ketiga, kewibawaan, yang keempat, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, yang kelima, berubah menurut waktu, yang keenam, percaya pada diri sendiri, yang ketujuh, tidak bergantung pada pihak lain, yang kedelapan, bersifat developmental atau pengembangan. Selanjutnya, konsep dasar geostrategi. Model-model yang ada dalam konsepsi ketahanan nasional meliputi antara lain: yang pertama, konsepsi dasar ketahanan nasional, model Astagatra. Yang kedua, konsepsi dasar ketahanan nasional, model Morgenhan. Yang ketiga, konsepsi dasar ketahanan nasional, model Alfred. Yang keempat, konsepsi dasar ketahanan nasional, model Klein. Yang selanjutnya, komponen strategi Astragatra. Yang pertama, Trigatra adalah komponen yang bersifat alamiah, yaitu aspek geografi dan yang kedua, sumber daya alam, dan yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua, Pancagatra meliputi ketahanan nasional di bidang ideologi, ketahanan nasional di bidang politik, dan ketahanan nasional di bidang ekonomi, ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir, ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, hubungan komponen strategi Astragatra. Yang pertama, komponen strategi Trigatra. Antara lain, gatra geografi dan sumber kekayaan alam. Yang kedua, gatra geografi dan kependudukan. Yang ketiga, gatra kekayaan alam dan penduduk. Kedua, hubungan antara komponen dalam Pancagatra. Yang pertama, gatra ideologi, yang kedua, gatra politik, yang ketiga, gatra ekonomi, yang keempat, gatra sosial dan budaya, yang kelima, gatra ketahanan dan keamanan. Selanjutnya, implementasi ketahanan nasional. Implementasi terdiri dari
implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang sosial budaya, dan yang keempat implementasi nasional dalam bidang hukum. Sekian materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.